Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnati ashabi. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hujan lagi kayaknya ya? Insyaallah. Yang kami muliakan, yang kami hormati para guru, para alim, para ulama, para asatid, wabil khusus DKM Masjid Jami Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, beserta panitia Ramadan. Mudah-mudahan mereka semua diberikan keberkahan dan kesehatan dalam hidup mereka, sehingga dapat berkhidmat untuk kemakmuran masjid tercinta ini. Jamaah taklim jelang buka puasa yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah hanya dengan izinnya lah, hanya dengan iradahnya lah, hanya dengan kudratnya Allah Subhanahu wa taala kita semua dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dan alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, terutama puasa. Dan juga malamnya insyaallah kita bisa melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan di bulan ini Allah terima dalam dalam ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah karibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga sampai kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mari kita teruskan ta'lim kita mengenai sirah nabawi atau sejarah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah pada episode bagaimana azan permulaannya dilakukan. Jadi saat kewajiban sholat diperintahkan kepada orang-orang beriman, belum ada teknis pemanggilan jamaah. Oleh karena itu baginda sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabatnya berbagi saran, urun rembuk gimana solusinya. Ada banyak usulan, diantaranya mengibarkan bendera, lalu membakar
sesuatu yang bisa menimbulkan asap sehingga orang tahu nanti wah ada asap, berarti harus kumpul. Lalu ada usulan niup trompet sebagaimana yang dilakukan oleh orang Yahudi, dan juga ada yang mengusulkan membunyikan lonceng sebagaimana dilaksanakan atau diamalkan oleh orang Nasrani. Tapi semua itu ditolak karena sesungguhnya Rasulullah, apalagi yang meniru taklid kepada kaum Yahudi dan Nasrani, Rasulullah tidak menginginkan itu. Jadi apabila satu tindakan menyerupai kaum Yahudi, Nasrani, Rasulullah sudah mencontohkan di puasa Asyura, di mana ditambahkan dengan Tasu'a agar berbeda dengan kebiasaan orang Yahudi. Kemudian usulan terakhir dipanggil. Dipanggil ini belum ada teknisnya bagaimana manggilnya, apakah manggilnya teriak atau sholat. Kayak kita imsak. Belum ada teknisnya. Maka Abdullah bin Zaid al-Ansari yang diperintahkan saat itu, sebelum teknis dilakukan, ternyata dia ketiduran, antara tidur dan jaga, kemudian didatangi sesosok manusia atau berupa wujud, entah malaikat Jibril, yang mengajarkan tentang azan. Ala u'allimuka, kata sosok itu, apakah kamu mau saya ajarkan sesuatu yang kamu bisa lakukan nanti buat manggil orang sholat. Nah, tentu karena belum ada teknisnya ya, oke. Lalu diajarkanlah apa yang kita kenal sekarang dengan azan. Nah, jadi azan itu bukan syariat langsung. Kita melakukannya karena takrir, berdasarkan sikap Rasulullah yang menyetujui. Kalau seandainya Rasulullah tidak setuju, tentu tidak kita lakukan. Jadi hadis Nabi itu ada ucapan, perbuatan, dan ketiga takrir. Sikap. Jadi apabila Nabi diam atas sesuatu masalah, berarti setuju. Bahkan ini karrahu, menyetujuinya dilaksanakan seperti itu. Nah, dimulailah kemudian azan. Tapi bukan Abdullah bin Zaid yang melakukannya. Karena kata Nabi suaranya kurang keras kalau Abdullah bin Zaid. Nabi memerintahkan untuk mengajarkannya lafaz-lafaz azan tadi kepada Bilal. Kenapa Bilal? Suaranya lebih nyaring, lebih keras. Lalu diajarkan kepada Bilal. Dan ketika Bilal azan, Sayyidina Umar datang bergegas. Demi Allah ya Rasulullah, itu seperti mimpi saya itu. Jadi ada dua orang yang bermimpi soal azan, yaitu Abdullah bin Zaid dan Sayyidina Umar. Kemudian saat sholat subuh, Bilal menambahkan dengan as-salatu khairum minan naum. Sebelum terakhir, as-salatu khairum minan naum. Lalu sholat subuh yang seperti kita kenal, lapad-lapadnya persis. Jadi ini ijtihad yang disetujui oleh Rasulullah. Jadi ijtihad itu sudah ada sebenarnya sejak zaman Nabi.
Kemudian setelah berjalan masuk bulan Ramadan, Nabi memerintahkan untuk dilakukan azan 2 kali. Yang pertama menjelang fajar kadzib, fajar semu, di mana langit putih biasanya, putih terang, belum masuk fajar. Jadi fajar kadzib kira-kira jam 3. Untuk apa? Untuk membangunkan orang sahur. Jadi kemudian azan 2 kali. Yang pertama untuk membangunkan orang sahur, yang kedua untuk sholat. Nah, beberapa masjid di kampung masih ada. Kita, ya nggak apa-apa fungsinya. Kita udah ada fungsinya sudah digantikan dengan tabuhan anak-anak. Ini fungsionalnya gitu kan. Kemudian sholat azan itu dilakukan saat Jumat, yaitu ketika khatib naik mimbar. Untuk apa? Agar orang-orang segera merapat ke hadapan tentu yang khatib baginda sallallahu alaihi wasallam, supaya mendengarkan. Dan ini kita sering lupa kalau mendengarkan khatib itu rukun Jumat. Jadi kalau ketiduran boleh, tapi sengaja tidur. Jangan sengaja tidur. Karena mendengarkan khutbah Jumat itu masuk rukun. Kapan di zaman Rasulullah itu dikumandangkannya di Fisathil Masjidi. Ada tempat tinggi di masjid, disitulah kemudian dikumandangkan azan sebelum khatib naik mimbar. Jadi azan pertama kali di zaman Rasulullah pada Jumat 1 kali, saat khatib duduk di atas mimbar. Kemudian itu dilakukan sampai zaman Khalifah Umar bin Khattab, sampai zaman Utsman ketika pasar Madinah, Masjid Nabawi rapat, katanya pasar Ukas ya, di mana orang-orang ketutup pasar, ya rapat, maka azan kemudian dilaksanakan 2 kali di masa Khalifah Umar bin Khattab. Untuk apa? Agar orang tahu ini hari Jumat, ada sholat Jumat. Belum ada speaker. Kalau sekarang gampang, speaker. Sebelum azan ada pengajian setel radio, udah nyari. Lalu azan 2 kali di Zaura, tempat tinggi di sekitaran Masjid Nabawi. Lalu sampai pada zaman Hisham bin Abdul Malik, kemudian azan di Zaura itu kemudian dipindah ke menara. Dipindah ke menara. Jadi azan 2 kali, yang pertama di atas menara. Kemudian yang kedua amama yadaihi, di depan. Jadi dulu yang khatib itu memang kepala negara, kepala pemerintah. Jadi kalau masjid ini di lingkungan RW yang khatib. Karena tanggung jawab ininya, wilayah. Jadi kemudian azan dilakukan. Nah, menurut kemarin ada pembahasan dari kitab Al-Madhal bahwa azan 2 kali, yang tempat pertama di menara, kemudian yang berikutnya di dalam masjid, ini dilakukan ahdasaha
Abdul Malik, Hisham bin Abdul Malik. Jadi biasanya di tengah sathel masjid, artinya tempat yang tinggi, bukan di depan mimbar, bukan di depan khatib banget, bukan. Jadi mungkin ada tempat yang tinggi di sekitar masjid. Tapi pada zaman Hisham bin Abdul Malik itu azan yang keduanya itu dilakukan di depan khatib. Nah, ini dianggap kehilangan substansi. Kenapa? Azan itu awalnya memang panggilan sholat. Kalau seandainya dilakukan di dalam masjid, manggil orang di dalam masjid, kan percuma. Sementara yang di luar nggak kedengaran. Tapi alhamdulillah kita keluar dari perdebatan itu karena menggunakan speaker. Jadi meskipun di dalam masjid tetap terdengar keluar. Ditambahkan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi 'ulumihi fid dharain. Qala al-hafidzu fi Fathil Bari. Berkata Al-Hafidz, maksudnya Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Fathil Bari, dalam kitab Fathul Bari, wa amma ma ahdasan nasu qabla al-jum'ati minad du'a ilaiha bidzikri wassalati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil biladi duna ba'din wattiba'us salafis salih aula. Beliau berkata bahwa orang-orang kemudian membuat hal baru sebelum dilaksanakannya sholat Jumat. Dari mulai panggilan azan pertama, yaitu dengan dzikir dan sholawat kepada Nabi. Dan itu pun menurut beliau hanya ada atau dilakukan oleh sebagian negara, tidak seluruhnya. Tentu ini pembahasannya saya hanya membacakan apa yang ditulis penulis. Sementara mengikuti salafus saleh itu lebih utama. Fa'alima min dzalika kulluhu anna sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi adhanil jum'ati annahu kana idza jalasa 'alal mimbar adzana muaddinuhu 'alal manar. Dari beberapa keterangan tadi kita tahu bahwa sesungguhnya sunnah Rasulullah di dalam azan Jumat yaitu ketika khatib duduk di atas mimbar. Kemudian adzana muadzzinun 'alal manar. Kemudian dikumandangkan adzan di atas menara. Nah, menara zaman Rasul belum ada. Maksudnya sathul masjid, tidak di hadapan. Fa idza intahatil khutbatu uqimatis sholatu, dan ketika selesai khutbah lalu dilaksanakan qomat untuk sholat. Wa ma'adda dzalika fakullu ibtida'un. Selain tadi itu azan ketika khatib duduk di mimbar lalu selesai qomat sholat, selain itu semuanya ibtida', bid'ah. Tentu pembahasan bid'ah berbeda. Menurut kita ada bid'ah dolalah dan bid'ah hasanah. Ammal iqamatu wa hiya da'watu lis-sholati fil masjid. Sementara iqamah yaitu dakwah atau ajakan untuk sholat di dalam masjid. Faqad ikhtalafatir riwayatu fi nafsiha.
ada beberapa perbedaan riwayat dalam nasnya. Faroha Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mufradatan illa labdi qad qamatis shalah. Jadi lafaz qomat itu menurut Imam Syafi'i sekali. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kecuali qad qamatis shalah. Pamasna, kecuali qad qamatis shalah 2 kali. Warawaha Malik bin Anas mufradatan kullaha. Sementara Malik bin Anas, Imam Malik bilang semuanya sekali. Jadi ini supaya kita paham bahwa perbedaan sah. Perbedaan itu sah, yang penting punya pegangan. Warawaha Abu Hanifah An-Nu'man masna kullaha. Sementara Imam Abu Hanifah itu menyatakan 2 kali semuanya. Jadi Imam Syafi'i sekali seperti yang kita lakukan, itu berarti Imam Syafi'i. Sementara Imam Malik bin Anas sekali-sekali semuanya. Sementara Imam Abu Hanifah 2 kali. Kayaknya belum ada ya. Belum ada penerapannya. Teman-teman yang mengaku salafi harus mungkin bisa mempraktekkan 2 kali. Sah ya, artinya perbedaan itu ada riwayatnya. Kita teruskan, berapa menit lagi nih? 9. Yahudul Madinati, Yahudi Madinah. Ini kita lagi ngomongin orang Yahudi nih. Hada wa kama ibtalallahul muslimina fi Makkah bi musyriki Quraisyin ibtalahum fil Madinati bi yahudiha. Sebagaimana Allah uji kaum muslimin di Mekah dengan kafir musyrik Mekah, kafir Quraisy, musyrik Quraisy, kaum musyrikin Quraisy. Mereka juga diuji di Madinah dengan kaum Yahudi. Jadi di Mekah diuji dengan kafir Quraisy, di Madinah ujiannya dengan orang Yahudi. Wahum Banu Kainuka wa Qaridah wan Nadir. Mereka adalah Banu Kainuka wa Qaridah wan Nadir. Fa innahum adharul adawata wal baghdha'a hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahum annahul haqq. Mereka menampakkan permusuhan, kebencian dan permusuhan dan kebencian akibat hasad dalam diri mereka setelah melihat bahwa yang dibawa Rasulullah itu benar. Jadi bukan bohong-bohongan, justru karena benar mereka membenci. Karena mereka punya pegangan. Kan Al-Quran sering juga menyinggung, ya, berpapasan, irisan dengan orang Yahudi, dengan kaum Nasrani. Kadang-kadang ayat-ayat itu nyinggung mereka, beririsan dengan mereka. Dan itu benar. Wa kanu qabla maji'ir rasuli sallallahu alaihi wasallam yastaftihuna alal musyrikina minal arabi idza syubbatil harbu bainal fariqaini binabiyyin yub'atsu qad qaraba zamanuhu. Padahal dulu sebelum Nabi itu datang ke Madinah, mereka itu berharap datangnya Rasul yastaftihuna untuk mendapatkan kemenangan.
Jadi kalau perang antara orang Arab dengan orang Yahudi, mereka yakin nanti setelah datang Rasul, mereka menang. Cuma mereka tidak perkirakan bahwa Rasul terakhir datang dari Bani Ismail. Bukan dari Bani Israel. Itu yang tidak diperkirakan. Falamma ja'ahum ma'arafu ista'dhama ru'usahum antakuna nubuwata fi waladi Ismail. Dan ketika tahu bahwa yang menjadi utusan, yang menjadi nabi itu mereka tahu, kemudian mereka ista'dhama ru'usahum, merasa enggan, sombong. Oh enggak. Jadi tadinya berharap karena yang datang itu dari Bani Ismail, merasa enggak lah. Karena apa? Karena kenabian ternyata turunnya ke Bani Ismail. Fakafaru bima anzalallahu bagian. Dan mereka mengingkari apa yang diturunkan Allah bagian itu. Memusuhi. Ma'annahum yarawna anna Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lam ya'ti illa musaddiqan lima baina yadayhi min kutubillahi allati anzalaha ala man sabaqahu minal mursalin. Setelah mereka tahu bahwa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak datang kecuali membenarkan kitab-kitab yang lalu. Jadi kitab-kitab yang mereka tafsirkan, udah selewengkan, lalu diungkit ulang oleh Al-Quran. Jadi dibenerin. Tadinya ditutupi, ditafsirkan, diselewengkan, dihilangkan, apalagi Nasrani. Membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelumnya, yaitu pada nabi-nabi yang dulu. Mubinan ma'afsadahu ta'wilu minha, menjelaskan kerusakan takwil mereka. Ya, salah satu yang paling mencengangkan di mana mereka mengatakan Tuhan itu 3. Buat mereka, buat orang Yahudi sebenarnya aneh, tapi buat orang musyrik itu Tuhan 1 malah aneh. Jadi orang Arab dikasih Tuhan 1 itu malah aneh. Tapi orang Israel yang dulunya ada nabi, Tuhannya jadi 3 malah aneh. Kalau buat orang musyrik Mekah malah aneh. Gimana sih Tuhan 1 urusan kita banyak? Itu disindir dalam Al-Quran. Nah ini tentang kerusakan-kerusakan orang-orang Yahudi dalam mentakwil atau merubah-rubah kitab-kitab mereka. Walakinnahum nabaduhu wara'aduhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan ketika Al-Quran menyinggung mereka, mereka mengabaikan seolah-olah nggak tahu. Banyak Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran itu yang nyinggung mereka, terutama Al-Maidah yang ayat terakhir ya. 6 ayat terakhir itu kan ada dialog yang jelas-jelas disampaikan antara Allah dan Nabi Isa alaihissalam. Dan tentu kalau dibaca oleh mereka kan, wah kacau nih. Terutama orang Nasrani. Ya Isa, apakah benar engkau mengatakan jadikan aku dan ibuku Tuhan? Nabi Isa berkata, kalau aku mengatakannya engkau tahu. Nah, itu jelas. Jadi
ayat-ayat itu kalau dibaca oleh mereka ya peng-pengan. Nah, pasti wah ini. Maka alhamdulillah banyak orang-orang non-muslim di Eropa sekarang masuk Islam. Dan Eropa sekarang hampir semua penduduk Islamnya naik. Oke, kita sudahi dengan baca wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita sempurnakan dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.